Jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jumpa lagi ya pagi ini dengan Bu Uswah. Hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran tematik muatan IPS. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa mendapatkan manfaat dan kalian lebih bisa menerima materi yang akan Bu Uswah sampaikan ya. Sebelum kita belajar, doa dulu ya. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kalian sudah siapkan ya buku kalian? Yang sudah, silakan nanti langsung dibuka materinya di Bupena 4B. Yang belum silakan diambil bukunya, dipersiapkan bukunya Bupena 4B ya. Hari ini kita sudah ganti buku ya. Sekarang jilid 4B yang akan kita bahas. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tema 4 ya, tentang tema 4 berbagai pekerjaan ya. Jadi hari ini kita akan membahas tema 4, subtema 1, subtema 2 dan subtema 3. Jadi perhatikan penjelasan Bu Uswah dengan sangat baik ya. Iya, untuk yang pertama silakan kalian buka di halaman 4 ya. Hari ini di awal kita akan belajar tentang jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat ya. Jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Di pembelajaran sebelumnya, insya Allah di tanggal 15 Oktober kemarin, Bu Uswah sudah menjelaskan ya. Jadi pembahasan yang pertama ini sudah Bu Uswah jelaskan di tanggal 15 Oktober. Kalau kalian mau mengulang penjelasannya atau mengulang memahami dan mempelajari, silakan diputar ulang video pembelajaran dari Bu Uswah di tanggal 15 Oktober. Silakan cari di YouTube-nya MI Kresna ya, di playlist kelas 4 ya. Terus lanjut ya. Untuk materi tambahannya lanjut di tema 4 subtema 1, silakan kalian buka di halaman sebentar. Kalian buka di halaman 18. Nah, di halaman 18 yang akan kita bahas adalah kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait. Nah, di sini Bu Uswah akan mengulas sedikit. Jadi setiap lingkungan itu memiliki jenis kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang berbeda-beda. Ya. Kalau yang di dataran rendah kemarin ada pedesaan dan perkotaan. Nah, di lingkungan perkotaan itu pasti banyak perkantoran, banyak mall, juga banyak pertokoan. Makanya itu pekerjaan yang ada di perkotaan itu berbeda dengan di pedesaan yang banyak terdapat lahan pertanian, perkebunan maupun peternakan. Jadi kalau yang di perkotaan banyak yang bekerja sebagai karyawan kantor, satpam, penjaga toko ataupun pemilik toko. Kalau di pedesaan pasti banyak yang bekerja sebagai petani, pemilik lahan pertanian, distributor pertanian, peternak maupun penjual pakan ternak. Jadi untuk wilayah atau lingkungan tempat tinggal itu mempengaruhi pekerjaan yang terkait. Sampai di sini sudah bisa difahami ya? Kan di pembelajaran sebelumnya sudah Bu Uswah jelaskan. Lanjut ya. Lanjut kalian buka tema 4 subtema 2 halaman 28. Ya, ini materi baru. Tapi masih ada kaitannya dengan pembelajaran yang sebelumnya. Jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Ya, sudah Bu Uswah tuliskan di papan di samping Bu Uswah ya. Jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Nah, apa saja toh kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi ya. Jadi dalam sebuah kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3 hal. Apa saja? Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Mungkin kalian sudah familiar dengan 3 kata ini. Ya, mungkin ada beberapa yang sudah tahu artinya dan ada juga yang masih belum tahu. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang ya. Jadi produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan sebuah
barang. Ya. Terus distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Ya, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Dan yang terakhir adalah konsumsi, kegiatan menggunakan barang. Nah, kegiatan ekonomi tersebut, 3 kegiatan ekonomi ini ya, dilakukan pada suatu barang yang kita gunakan sehari-hari. Nah, di pembelajaran kali ini Bu Usah akan membahas 3 kegiatan. Teh, sayuran, dan yang terakhir adalah beras. Ya. Ada kegiatan yang berkaitan dengan teh, perkebunan teh, sayuran, dan sayuran di sini yang akan Bu Usah bahas adalah kangkung, dan yang terakhir adalah beras. Ya. Yang pertama teh. Kalian buka halaman 28. Di situ ada 4 gambar. Gambar yang pertama itu ada gambar perkebunan teh. Gambar yang kedua ada pabrik pengolahan teh. Gambar yang ketiga ada produk teh yang didistribusikan ke pasar. Itu kan ada gambar mobil ya yang mendistribusikan produk teh. Dan yang kelima, air teh diseduh dan siap. Oh, mohon maaf, kelewat ya. Yang keempat, teh dijual di pasar tradisional maupun di swalayan, gambar keempat. Dan gambar yang terakhir adalah air teh diseduh dan siap untuk diminum. Coba, dari kelima gambar tersebut itu bisa kita cari kegiatan produksinya. Kegiatan produksi yang pertama itu adalah produksi. Yang mana saja yang termasuk kegiatan produksi menghasilkan barang itu ada di gambar nomor 1 dan gambar nomor 2, yaitu gambar perkebunan teh dan gambar pabrik pengolahan teh. Ya. Terus apa saja Bu pekerjaan yang berkaitan dengan 2 gambar itu? Otomatis ada petani teh. Kalau di pabrik berarti ada juga buruh pabrik teh. Iya. Dan yang kedua, kegiatan yang kedua adalah distribusi penyaluran barang. Gambar yang mana yang bisa dikatakan kegiatan distribusi? Yaitu gambar ketiga dan gambar keempat, yaitu gambar pendistribusian teh ke toko ataupun ke pasar atau ke swalayan. Dan yang keempat adalah itu gambar swalayan ataupun gambar pasar yang menjual teh. Iya. Terus pekerjaan apa saja yang berkaitan dengan kegiatan distribusi? Yaitu distributor teh. Distributor adalah orang yang menyalurkan barang. Berarti kalau distributor teh adalah orang yang menyalurkan teh. Iya. Terus yang terakhir itu juga ada pedagang teh ya. Itu di contoh yang jenis pekerjaan yang distribusi ada pedagang teh. Nah, jadi pedagang teh itu juga termasuk penyalur. Kenapa kok bisa seperti itu? Iya, karena menyalurkan barang dari siapa? Mungkin dari pabriknya ke pembeli, kan masih mendistribusikan barang berupa teh. Dan yang kelima adalah itu ada gambar anak-anak. Air teh diseduh, berarti itu kegiatan apa? Kalau kalian setiap hari minum teh, termasuk kegiatan apa? Betul sekali, kegiatan konsumsi. Kalian menggunakan barang atau mengkonsumsi barang tersebut, yaitu menyeduh teh. Nah, pekerjaannya apa? Berarti orang yang menyeduh teh untuk diminum. Sampai di sini, mungkin ada yang ditanyakan? Kalau belum paham, ya lanjut. Ini melompat ya halamannya. Silakan kalian buka di halaman 40. Ya, di halaman 40 kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Nah, untuk gambar-gambar yang ada di halaman 40 ya, itu hampir sama nanti penjelasannya. Mulai dari proses dia menanam sayuran yang berupa kangkung. Setelah itu kangkungnya dirawat, terus dipanen. Setelah kangkungnya dipanen, terus disalurkan ke pasar tradisional. Setelah dari pasar tradisional, para penjual menjual kangkung ke pembeli. Hampir sama prosesnya dengan teh.
ya. Jadi kegiatan ekonominya juga sama ya. Mulai dari yang produksi berarti apa anak-anak yang produksi? Proses menanam, merawat dan memanen kangkung. Iya. Terus yang kegiatan distribusi. Apa kegiatan distribusinya terkait dengan kangkung? Iya, betul sekali. Menyalurkan kangkung ya ke penjual ataupun ke apa itu namanya, toko-toko besar, swalayan. Iya. Terus selain itu juga bisa kegiatan menyalurkan barang langsung ke pembeli. Itu juga kegiatan distribusi, langsung dari penjual langsung dijual ke pembeli. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kalau kegiatan konsumsi berarti kegiatan menggunakan barang. Kita makan kangkung, kita semisal selain kita makan, mungkin ada yang beli kangkung untuk pakan hewan ternaknya. Itu juga termasuk kegiatan konsumsi ya. Ya, sampai di sini sudah bisa dipahami? Oh, mungkin masih belum ya? Lanjut ya. Kalian buka di halaman 62. Iya. Di halaman 62 itu ada kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras yang setiap hari kita makan, jadi nasi yang kita makan. Itu juga ada prosesnya anak-anak ya. Apa saja prosesnya? Yang pertama mulai dari lahannya, sawah dibajak ya. Setelah sawah dibajak, setelah itu ditanami. Setelah sawah ditanami, terus dipanen oleh petani. Setelah itu diapakan? Berasnya atau padinya yang sudah dipanen dijemur. Itu ada gambarnya ya. Setelah dijemur, terus digiling, kemudian jadi beras lalu dikirim ke pedagang ke berbagai wilayah, lalu dijual ke pasar. Dan yang terakhir, setelah dijual ke pasar kan ada yang membeli, terus dimasak dan dikonsumsi oleh konsumen. Iya. Ya, jadi kegiatan ekonomi dalam proses pengolahan padi menjadi beras ya, itu ada 3 sama. Kegiatan produksi. Apa saja yang termasuk kegiatan produksi? Itu sudah ada ya di buku ya. Mulai dari kegiatan membajak sawah, terus kegiatan menanam padi, kegiatan memanen, dan kegiatan menjemur padi. Setelah dijemur terus apa? Digiling. Padinya digiling terus jadi beras ya. Itu termasuk kegiatan produksi. Nah, terus lagi apa anak-anak? Kegiatan distribusi. Kegiatan yang kedua. Apa kegiatan distribusinya? Mengirim beras ke berbagai wilayah. Wilayah mana saja? Ya, nanti tergantung. Jadi misal biasanya kalau pabriknya besar, petani besar, berarti wilayahnya atau jangkauannya sangat luas ya. Terus setelah dikirim ke berbagai wilayah, nanti diterima oleh konsumen atau pembeli. Nah, setelah itu berasnya dibeli oleh konsumen untuk dimasak. Termasuk kegiatan apa anak-anak? Kegiatan konsumsi. Iya, mungkin itu ya. Sudah Bu Uswa jelaskan 3 hal ya. 3 kegiatan ekonomi, mulai dari kegiatan ekonomi pabrik teh, tentang teh, sayuran dari kangkung, dan terakhir beras. Intinya sama, ada kegiatan ekonomi berupa 3 kegiatan ini tadi. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi tadi apa anak-anak? Bu Uswa ulangi biar paham. Kegiatan menghasilkan barang. Terus kegiatan distribusi apa? Kegiatan menyalurkan barang. Terus yang terakhir, konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang. Iya. Nah, tadi selama Bu Uswa menjelaskan ada mungkin ada beberapa kata yang belum Bu Uswa jelaskan artinya. Ya. Tadi mungkin Bu Uswa tadi menjelaskan ada kata-kata produsen ya, menyebutkan produsen. Ada menyebutkan kata distributor. Dan ada menyebutkan kata-kata konsumen. Ya, sudah pernah dengar ya? Iya, Bu Uswa jelaskan. Kalau produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi atau orang yang menghasilkan
barang. Diingat-ingat, produsen adalah orang yang menghasilkan barang. Ya, terus kalau distributor apa, Bu? Kalau distributor adalah orang, ya, orang yang menyalurkan barang. Dan yang terakhir adalah konsumen. Konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau orang yang mengkonsumsi barang, ya. Kalian catat ya, jangan lupa. Ya, kalian kasih pengertiannya di sampingnya, ya. Ini kalau Bu Uswah tuliskan kayaknya tulisannya kecil-kecil, nanti nggak kelihatan ya. Intinya produsen nanti langsung kalian catat ya. Produsen adalah orang yang menghasilkan barang. Distributor adalah orang yang menyalurkan barang. Dan konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau mengkonsumsi barang. Ya, itu ya penjelasan dari Bu Uswah. Dan materi yang akan Bu Uswah sampaikan yang terakhir adalah tentang kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Nah, untuk selanjutnya kegiatan ekonomi pembuatan kertas ya anak-anak ya. Coba kalian perhatikan bukunya ya, dibuka halaman 48 sampai halaman 49. Ya, kalau sudah kita baca bersama-sama. Contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan salah satu sumber daya alam hutan adalah pembuatan kertas. Kertas merupakan hasil dari kayu yang diolah. Awalnya, pohon ditebang menjadi potongan kayu. Lalu, potongan kayu diangkut ke tempat pembuatan kertas. Potongan kayu tersebut diolah menjadi bubur kertas. Lalu, bubur kertas tersebut masuk ke dalam mesin pencetak hingga menjadi lembaran-lembaran kertas. Pengolahan kayu menjadi kertas membutuhkan berbagai profesi pekerjaan seperti penebang kayu, sopir, dan buruh pabrik. Ya, jadi dalam kegiatan ekonomi pembuatan kertas ada banyak profesi pekerjaan yang ada di situ. Mulai dari penebang kayu, terus sopir. Sopir yang apa, Bu? Kok ada sopir? Iya, jelas. Sopir yang mengangkut kayu, ya. Mengangkut kayu ke tempat pembuatan kertas. Dan yang terakhir ini ada buruh pabrik. Kok ada buruh pabrik? Jelas, buruh pabrik ini pekerjaannya mengolah kertas, mengolah apa itu tadi, potongan-potongan kayu, mengolah kayu menjadi kertas. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembuatan kertas ya. Perhatikan skema pembuatan kertas berikut. Di sini ada gambar-gambar ya anak-anak ya. Ada gambar-gambar. Di sini ada 8 gambar. Di tengahnya ini ada keterangannya ya. Gambar yang pertama, kira-kira gambar apa itu anak-anak? Ya, setelah kayu sampai di pabrik ya. Kayu dikupas kulitnya dan dipotong hingga ukurannya sangat kecil. Jadi proses yang pertama ini kayu dikupas kulitnya dan dipotong hingga ukurannya sangat kecil. Terus yang kedua ini proses apa ya anak-anak ya? Potongan kayu ya, potongan kayu dari proses yang pertama dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur atau pulp. Ya, jadi potongan kayu dicampur dengan bahan kimia di sini hingga menjadi bubur atau pulp. Nah, proses yang ketiga, pulp diberikan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih. Jadi, bubur kayu yang di sini tadi dikasih apa? Bahan pemutih agar kertasnya berwarna putih. Iya. Terus proses yang keempat, setelah warnanya sudah putih, pulp masuk ke mesin pembuat kertas. Ini masuk ke mesin pembuat kertas. Terus yang kelima, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin press ya. Jadi kandungan airnya kan kalau bubur berarti kan masih banyak airnya ya. Itu dihilangkan airnya dengan mesin press. Jadi dipres agar airnya hilang. Masuk ke proses yang keenam, kertas dikilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Jadi menentukan ketebalan kertas, ada yang tipis, ada yang agak tebal, bahkan tebal ya. Jadi di apa itu namanya? Diatur ya, digilas dengan ketebalan-ketebalan
tertentu. Setelah itu masuk ke proses yang ketujuh. Kertas yang sudah jadi, yang sudah dipres tadi, itu tadi yang sudah dipres dan digilas, digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku. Kalau sudah dijadikan gulungan besar ini nanti tinggal dibuat sesuai dengan ukuran yang dimau. Mungkin ada yang berukuran kecil atau agak besar, bahkan yang besar ya. Ini jadi kertas, dan dari lembaran-lembaran kertas itu jadi sebuah buku. Iya ya. Untuk kegiatan ekonomi pembuatan kertas sudah selesai Bu Uswah jelaskan. Ya, mungkin itu saja ya penjelasan dari Bu Uswah. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak hal ya anak-anak ya. Iya, hari ini kita sudah belajar banyak hal ya anak-anak ya. Mulai dari yang pertama tadi, perbedaan wilayah ya, perbedaan wilayah mempengaruhi jenis pekerjaan. Terus tadi tentang distribusi kegiatan ekonomi ya, distribusi, konsumsi, lupa. Yang pertama produksi ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, tadi yang sudah kita bahas ada 3 hal ya, mulai dari teh, sayur, terus beras. Dan yang terakhir kita bahas adalah kegiatan ekonomi pada pembuatan kertas ya. Jadi hari ini kita sudah selesai belajar tema 4 ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Bu Uswah, materi yang Bu Uswah sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Uswah mohon maaf jika ada kata-kata Bu Uswah yang masih salah, ada yang kurang berkenan di hati kalian. Bu Uswah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.